Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, kita akan melanjutkan materi aritmatika sosial pada pokok bahasan diskon dan pajak. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih diskon atau rabat dan pajak itu? Nah, rabat atau diskon itu adalah potongan harga atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Nah, semisal kalian membeli baju harganya 100.000, kalian hanya membayar 80.000 saja. Nah, jadi kalian mendapatkan diskon sebesar 20.000. Nah, kadang juga ada diskon 20% plus 10%. Nah, jadi nanti itu kalian mendapatkan diskon 20%. Nah, setelah kalian didiskon itu dapatkan tambahan diskon lagi 10%. Nah, kalau pajak itu sendiri apa? Nah, pajak itu adalah iuran wajib masyarakat terhadap negara yang dilandasi oleh undang-undang dengan tidak membalas jasa secara langsung yang dipakai guna membiayai pengeluaran umum serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian, orang tua kalian pasti ada yang namanya pajak, misalkan pajak bumi dan bangunan, itu setiap tahunnya ada pajaknya. Terus misalkan kalau kalian membeli sesuatu itu nanti juga ada pajaknya. Nah, nanti ada namanya PPh sama PPN. Nah, seperti ini. Nah, PPN, PPh, dan OMZ. Nah, apa sih pajak atau PPN itu? Nah, kalau pajak atau PPN itu pajak pertambahan nilai adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, semisalkan kalau kalian mendapatkan tambahan pajak itu kalian membeli barang. Nah, seharusnya kalian itu hanya membayar 18.000. Ternyata ada tambahan 200 rupiah, kan harus jadi membayarnya 18.200-nya. Yang 200 itu namanya pajaknya ya. Terus kemudian kalau pajak atau PPh itu pajak penghasilan. Nah, adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Nah, misalkan kalian di suatu instansi bekerja ya, mendapatkan gaji per bulannya itu 2.500.000. Nah, ternyata yang kalian terima itu hanya 2.300.000. Nah, berarti kalian memperoleh pajak itu sebesar 200.000 rupiah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau omset itu apa sih? Nah, omset itu jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Nah, itu bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Nah, misalkan misalnya sales itu mendapatkan per tahunnya itu omsetnya itu berapa sih, nanti itu dihitung. Terus misalkan kalau toko per harinya itu pendapatannya berapa, nah pendapatannya itu namanya omset ya, hasil penjualan pada hari itu. Bisa di kurun waktu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun ya, seperti itu. Nah, kalau rumusnya diskon itu harga semula dikurangi harga yang dibayar. Nah, kalau pajak itu ada pajak penghasilan PPh, berarti nanti gaji awal dikurangi gaji yang diterima. Kalau pajak pertambahan nilai atau PPN itu harga beli konsumen dikurangi dengan harga awal. Nah, langsung pada contoh soal. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Nah, secara umum diskon tadi apa sih? Diskon itu potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Nah, semisal suatu barang itu bertuliskan harga 200.000 rupiah dengan diskon 15%. Nah, ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% dikali 200.000. Nah, berapa jadi potongannya?
potongan atau diskonnya itu sebesar Rp30.000. Nah, berarti nanti yang harus dibayar itu berapa? Tinggal kita kurangkan saja. Harga awalnya Rp200.000 dikurangi dengan diskonnya ini Rp30.000. Jadi sebesar Rp170.000. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini mengenai pajak ya, PPN. Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli termasuk pajak itu adalah harga barang ditambah dengan PPN. Harga barangnya berapa? Rp200.000 ini. Kemudian ditambah dengan PPN-nya. Jadi PPN-nya itu 10%. 10%-nya dari 200.000 ini tadi. Jadi 200.000 ditambah dengan 200.000 dikali 10%. Nah, ini 10%-nya 200.000. Jadi berapa? 20.000. Nah, jadi 200.000 ditambah 20.000. Berapa? 220.000. Nah, jadi yang harus dibayarkan oleh pemberi tersebut itu sebesar Rp220.000. Nah, seperti itu. Ini untuk pajak PPN. Sekarang pajak PPH ya. Pajak penghasilan. Seorang pegawai negeri sipil di suatu departemen mendapat gaji per bulan Rp2.500.000 dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, dia punya penghasilan lain tak ada pajaknya itu sebesar Rp900.000. Jika besar pajak penghasilan, nah penghasilannya itu mendapatkan pajak 15%. Nah, berapa besar gaji yang diterima pegawai negeri sipil tersebut? Kita menghitung dulu penghasilan yang kena pajak. Jadi yang kena pajak nanti Rp2.500.000 ini dikurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak ini tadi. Jadi Rp2.500.000 dikurangi Rp900.000. Jadi besar gaji kena pajaknya itu Rp1.600.000. Nah, setelah itu kita mencari besar pajaknya dikalikan dengan 15% ini. Jadi 15% dikali 1.600.000. Ketemu 240.000. Nah, ini adalah pajaknya dia. Jadi gaji bersih, gaji yang diterima pegawai negeri sipil itu 2.500.000 dikurangi dengan 240.000. Jadi sebesar Rp2.260.000. Nah, kita lanjut ya pada contoh soal berikutnya. Nah, ini. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga Rp30.000. Baju tersebut dijual dengan label harga Rp60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Nah, kita di sini mencari keuntungannya. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu besar diskon bajunya. Diskon bajunya berapa sih? Nah, kalau misalkan dia menghargainya Rp60.000, jadi diskonnya 20% dari Rp60.000. Berapa? Harga jual dikali diskon. Rp60.000 dikali 20%. Jadi Rp12.000. Nah, diskonnya itu Rp12.000. Nah, sekarang harga baju setelah didiskon itu berapa? Harga baju pada label. Nah, pada label kan ini Rp60.000 dikurangi besar diskon baju tadi Rp12.000. Nah, Rp60.000 dikurangi Rp12.000 jadi Rp48.000. Nah, ternyata kalau pembeli itu membeli baju seharga Rp60.000 dengan diskon 20%, dia harus membayar Rp48.000. Nah, di sini yang ditanyakan keuntungan. Jadi keuntungannya nanti harga baju itu tadi Rp48.000 yang setelah didiskon 20% dikurangi dengan harga dari grosir. Harga belinya Rp30.000. Ini harga beli ya. Ini harga jual setelah diskon. Jadi ketemunya Rp18.000. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.